Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha haqqa hamdih wa nashkurullaha haqqa syukri amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari sentuhan api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini mengingatkan kepada kita selaku orang tua agar menjaga diri kita dan seluruh anggota keluarga kita dari segala macam kebinasaan yang akan menghantarkan kita pada jilatan api neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Dan laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Allah ingatkan kita melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya kamu takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kekhawatiran kita akan nasib anak keturunan kita di masa yang akan datang harus dibuktikan dengan amal tindakan nyata berupa pendidikan dan pembekalan dengan landasan ajaran agama Islam. Memberikan pendidikan yang baik itu adalah merupakan kewajiban mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar bagi setiap orang tua yang bertanggung jawab. Jauh-jauh Al-Quran sudah meletakkan dasar pokok dan skala prioritas tentang arah pendidikan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Maryam ayat 12-14. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wahai Yahya, ambillah pelajaran kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama. Dan kami bersih dari dosa. Dan dia pun seseorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Dari ayat tersebut disimpulkan bahwa pokok pendidikan untuk anak-anak diarahkan pada 4 macam sasaran pokok, yaitu pertama, memberikan pegangan hidup.
Bagi seorang muslim, pegangan hidup tersebut tidak lain adalah Al-Quran. Kenalkan anak sedini mungkin kitab sucinya, baik dengan cara mendengarkan bacaannya, membacanya, menghafalkannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan semakin tambah umur, akan semakin terpatri kecintaannya kepada Al-Quran, yang pada akhirnya akan menumbuhkan sikap mental sehidup semati dengan Al-Quran. Kata Nabi, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abadan kitabullah wa sunnatur rasul. Kutinggalkan atasmu dua perkara, tidaklah akan tersesat untuk selama-lamanya selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, membekali anak-anak kita dengan pengetahuan. Bimbing dan didik anak-anak kita supaya memiliki ilmu pengetahuan, baik umum maupun agama. Agar mereka menjadi orang yang beragam penuh dengan ilmu, atau orang yang berilmu berpijakkan agama. Dengan kata lain, jadikan anak-anak kita menjadi santri yang intelek dan intelek yang santri. Jadi manusia yang pintar juga benar, atau benar tapi juga pintar. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, bina anak kita agar berakhlakul karimah. Tanamkan kasih sayang, bersihkan hatinya agar memiliki sifat pemurah, adil, dan jujur. Serta ajarkan mereka bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadikan anak-anak kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Kata Nabi, addibu auladakum wa ahsinu adabahum. Didiklah anak-anakmu dan perbaguslah akhlak mereka. Keempat, didiklah anak-anak kita agar menjadi pribadi yang bertakwa. Bila mana anak kita telah memiliki sifat-sifat utama di atas, berpijak pada pegangan hidup yang kuat, dan pengetahuan yang terbina dengan baik, serta berakhlakul karimah, insya Allah dia akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan setiap kita selaku orang tua dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita mampu memberikan kepada mereka pegangan hidup yang kuat. Kita mampu memberikan kepada mereka dengan bekal ilmu yang mantap. Kita jadikan anak-anak kita pribadi yang berakhlakul karimah. Sehingga mereka menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Dan mampu mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan kepada kita di hari kiamat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.